Sekarang kita lanjutkan topik tentang pandangan mengenai aturan tradisional otomatis yang dari proses pengumpulan. Maksudnya apa ya? Jadi teknologi informasi itu akan digunakan di dalam penjualan tradisional ya. Proses pengumpulannya ya. Nah, ciri khasnya adalah aplikasi teknologi informasi mengotomatisasi bisnis dan aturan sistem manual proses informasinya. Artinya yang sebelumnya dikerjakan manual sekarang diotomatisasi, bukan dikomputerisasi ya. Ini otomatisasi. Di sebuah sistem yang otomatis tradisional sama halnya dengan sebuah sistem yang tradisional sebenarnya ya, yang manual. Jadi dokumennya mirip seperti duplikasi data misalkan ya. Di dalam otomatisasi juga ada dokumen yang terduplikasi ya. Nah, cuman kan tidak menggunakan kertas ya, tapi menggunakan media elektronik. Jadi proses pencatatan yang manual maupun otomatis itu mirip ya, karena proses manual dan kertas sebagai arsip ya, istilahnya offline file, itu hanya digantikan oleh proses oleh komputer dan media penyimpannya berupa disk atau tape ya, yang kita sebut dengan online files ya. Itu saja bedanya. Oke. Jadi nanti kenapa? Karena sudah bentuk file, file ini bisa saja nanti ini akan sebagai input. Kalau kertas kan tidak bisa. Tapi kalau bentuknya sudah elektronik ya bisa sebagai input untuk diproses kebutuhan lainnya untuk menghasilkan informasi yang berbeda ya. Nah, jadi masing-masing pemrosesan komputer itu menunjukkan program yang bisa berbeda ya, menampilkan kumpulan data, pengecekan masukan data, instruksi untuk memproses ya, menyimpan data ya, termasuk prosedur keamanannya. Jadi misalkan seperti yang kemarin kita bahas untuk kontrol ya. Jadi ada pembatasan hak akses dengan user ID dan password. Ya. Dan yang terpenting langkah-langkah untuk menghasilkan dan menampilkan output. Jadi informasi itu yang paling penting. Dengan adanya otomatisasi, otomatis output ini akan lebih cepat ya dan lebih akurat. Nah, sangat penting untuk memperhatikan rancangan hubungan di antara dokumen-dokumen dan file-file yang digunakan untuk input. Ingat prinsip yang kemarin ya, GIGO. Serta file-file dokumen turunan seperti output, karena output itu ditentukan inputnya. Oke. Nah, proses penjualan atau pengumpulan otomatis dapat menggunakan batch processing ataupun online processing. Jadi tergantung sumber daya yang ada ya. Ya ini tidak saya jelaskan lagi karena di semester 1 sudah ada. Nah, karakteristik aplikasi teknologi informasi yang tradisional yang pertama itu multi sistem. Artinya arsitektur aplikasi teknologi informasi walaupun sudah menggunakan teknologi ya, digunakan di berbagai area ya, misalkan bagian produksi, pemasaran, keuangan, tetapi multi kopinya tetap terjadi ya. Jadi maupun prosesnya, datanya, karena sistemnya masih berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai sistemnya. Lalu subset of the process. Semua kejadian bisnis dalam proses penjualan atau pengumpulan tersebar pada beberapa aplikasi informasi IT tradisional ya. Jadi ini subset, jadi tersebar. Sehingga tidak ada satupun aplikasi yang menyediakan sebuah pandangan organisasi yang luas dari proses ini. Jadi artinya masing-masing aplikasi itu menjalankan fungsi dari masing-masing bagian itu sendiri ya. Pemakai yang tertarik harus memilih data dari banyak aplikasi dalam berbagai macam area fungsional. Jadi kalau ada yang mau ya dikumpulkan dulu, diolah lagi. Nah, ini memerlukan rekonsiliasi data melalui banyak aplikasi. Jadi datanya perlu di validasi ya, perlu disamakan benar tidak angka-angka ini. Nah, jadi itu membutuhkan waktu yang lama dan mahal, bahkan sering ya tidak bisa. Karena apa? Bentuk datanya beda ya.
tidak bisa dibandingkan, tidak bisa digunakan untuk suatu analisa. Nah, karena apa? Berdiri sendiri-sendiri tadi, bentuknya beda-beda, menggunakan bahasa yang berbeda. Lalu timely processing. Data sistem akuntansi tidak diperoleh dalam waktu yang nyata atau real, ya, karena harus melalui sejumlah proses untuk mengubahnya menjadi informasi akuntansi. Ingat yang di bab 3 ya, siklus akuntansi. Sehingga laporan akuntansi sering disediakan hanya bulanan atau triwulanan, ya. Karena tidak bisa disediakan harian, ya, karena banyak yang harus dikerjakan. Lalu limited karakteristik. Sistem akuntansi tradisional itu hanya menyediakan karakteristik yang terbatas karena sudah ada sistemnya, ya. Jadi seperti tangga, rekening, jumlah, itu saja. Sehingga informasi yang tersedia itu sangat terbatas. Lalu level of aggregation, ya, summarization atau ringkasan. Penyimpanan data dalam sistem akuntansi tradisional itu cukup ringkasan saja. Karenanya data tentang penjualan dan penerimaan yang banyak, ya, itu bisa dimampatkan, ya, bisa dikompres. Jadi hanya dipakai untuk periode waktu tertentu, misalnya hitungnya per hari, per minggu. Jadi tidak per transaksi, ya. Contohnya ini yang per bulan. Penjualan bulan Oktober kas 1 juta, piutang dagang 200.000. Nah, ini pokoknya jumlah penjualannya 1.200.000. Nah, ini penjualannya ke siapa, ya? Masing-masing nilainya berapa? Ya tidak nampak karena sudah diringkas ini. Nah, karena berupa ringkasan, informasi penting tentang pelanggan tidak dapat diketahui. Berapa sering dia membeli, ya, frekuensinya, lalu berapa besarnya biasanya, nggak ada catatannya, ya. Jadi kalau mau lihat, ya, kembali lagi lihat dari sumbernya, transaksinya, ya. Nah, itu kan prosesnya balik lagi, ya. Jadi kalau mau tahu apa yang terjadi, kapan, siapa yang terlibat, ya, ini tidak ada lagi kalau di sistem informasi akuntansi. One view. Sistem akuntansi tradisional membatasi pengguna hanya satu pandangan bisnis saja. Itu dari sisi keuangan. Nah, kalau mau pandangan yang lainnya, sistem informasi akuntansi tidak ada. Organisasi harus membangun sistemnya sendiri jadinya, ya. Nah, karena itu sistem ini sebenarnya tidak efisien, tidak efektif, ya, karena sangat terbatas manfaatnya. Oke, lalu langkah memperbaiki proses. Nah, kita telah mengidentifikasi, ya, telah mengenali, mempelajari ada 3 kesempatan untuk akuntansi dan profesional teknologi untuk meningkatkan nilai mereka. Ya, ingat yang di bab 3 kemarin. Ya, termasuk untuk memperbaiki proses penjualan. Ya, coba menetapkan peraturan untuk membentuk proses bisnis. Jadi ada aturannya. Yang kedua, menanamkan aplikasi teknologi informasi dalam proses bisnis. Supaya apa? Bisa mengontrol proses, ya. Nah, bisa menyimpan data dengan detail, dengan aman, dan dapat diakses kapan saja. Menyediakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan, ya, mulai dari perencanaan, ya, pengawasan, ya, sampai evaluasinya itu. Nah, jadi inilah yang bisa dilakukan. Oke. Kemudian ini istilah yang kemarin sudah kita singgung, ya, real, ya. Research, event, agent, location. Nah, jadi kerangka kerja real ini bisa dipakai dalam menganalisa, ya, satu transaksi bisnis yang terjadi. Jadi nanti ini menjawab pertanyaan apa, sumber daya apa yang terlibat, ya, di peristiwa tersebut. Siapa yang mengerjakannya atau yang mengeksekusinya, pelaku luar dan pelaku dalamnya siapa, ya. Di mana lokasinya dari peristiwa tersebut. Nah, jadi ini 4 poin yang penting ini harus terjawab, ya. Jadi ini cerita lebih jauhnya saya lewati. Kita lihat yang penting, ya. Nah, jadi sebenarnya
kalau sudah menerapkan IT, ya, apa yang bisa didapat dari proses bisnis penjualan atau pengumpulan? Nah, sebenarnya proses bisnis ini dapat menyediakan beberapa, ya, pengukuran yang penting. Apa itu? Nah, pengukuran pertama yang ditujukan untuk manajemen tingkat atas, ya, top manajemen. Top manajemen itu biasanya tertarik dengan ringkasan, artinya informasi yang ringkas, tidak perlu detail, ya, untuk, ya, usaha penjualan secara keseluruhan. Jadi dia tak mau secara detail, tapi ya garis besarnya seperti apa, ya. Yang pertama contohnya, ya, pangsa pasar dari produk perusahaan dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu berapa persen penguasaannya, pangsa pasarnya, ya, pembagiannya bagaimana. Yang kedua, ya, tren atau kecenderungan dalam penjualan tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Artinya kalau kita gambarkan grafiknya dibanding tahun lalu itu naik atau turun, ya, lebih bagus atau lebih buruk. Nah, jadi dia tidak melihat angka tapi melihat tren, ya. Ini makanya laporan untuk top manajemen biasanya dibuat dalam bentuk grafik, karena begitu lihat gambar itu lebih menjelaskan, ya, daripada kita menyusun kata-kata. Jadi gambar langsung bisa menjelaskan suatu topik. Kemudian perubahan, ya, perubahan karena waktu, ya, dalam kunci ekonomi, ya, indikator kunci ekonomi dibandingkan dengan penjualan organisasi, ya, return penjualan. Ingat, kalau return penjualan kan biaya, maka ini harus dilihat perkembangannya, ya, dibandingkan, ya. Allowance ini adalah diskon, ya. Misalkan ada penjualan, ya, sesuai perjanjian akan dibayar 1 bulan setelah serah terima. Nah, kalau si pembeli akan membayarnya lebih cepat, nah, perusahaan memberikan potongan, misalkan itu namanya allowance, ya. Dan uncollectible account ini adalah rekening-rekening yang tidak tertagih, ya, atau hutang yang macet. Nah, di hutang yang macet itu trennya naik atau turun, gitu, ya. Ini semuanya melihat perkembangannya. Itu yang dibutuhkan top manajemen. Kemudian apa yang dibutuhkan atau yang bisa dipakai oleh bagian pemasaran, ya, marketing. Nah, informasi yang berhubungan dengan pemasaran tentunya. Apa itu? Ya, lokasi dan jumlah dari persediaan yang tersedia, ya, yang ada. Jadi perusahaan biasanya kan punya beberapa gudang. Nah, jadi gudang A di kota A ada berapa, gudang B di kota B ada berapa. Nah, jadi bagian pemasarannya bisa mengalokasikan atau bisa mempromosikan sesuai persediaan yang ada. Kemudian referensi dari pelanggan, ya, dan perubahannya. Nah, jadi kita bisa dapatkan pelanggan dari referensi. Kemudian, ya, biaya yang digunakan untuk menghasilkan tiap produk dan yang dipakai, ya, yang dipakai untuk menyediakan pelayanan, ya, atau jasa. Nah, jadi supaya dia bisa memperkirakan berapa harga jualnya, ya. Kemudian aktivitas, ya, dan keberhasilan dari tiap sales personnya, ya, tiap wiraniaganya. Jadi prestasi kerjanya tiap orang itu direkam juga, ya. Nah, karena dibutuhkan bagian marketing ini, ya, supaya mana yang menjadi andalannya. Kemudian kuantitas dan harga dari tiap produk yang terjual, ya, disusun menurut misalkan, ya, wiraniaga atau sales personnya, ya, disusun menurut jenis pelanggannya, disusun menurut lokasinya, ya, atau secara geografisnya.
Nah, jadi laporan-laporan ini nanti itu bisa diurutkan sesuai yang diinginkan. Kemudian informasi yang detail tentang pesaing, ya. Tentang apa saja, tentang produknya, tentang jasanya, tentang strategi penyusunan harganya, dan bagaimana mereka melakukan promosi dan iklan. Nah, ini menjadi informasi penting bagian pemasaran. Lalu bagian HRD, ya, yang mengurus manusia. Mereka butuh informasi tentang pekerja untuk menentukan, ya, tenaga kerja yang dibutuhkan berapa banyak, ya, berapa shift misalkan, ya. Kemudian melihat bagaimana menjadwalkan pekerja, ya, di jam kerjanya. Nah, seperti sekarang misalkan masa pandemi, jadi waktu kerjanya ya otomatis ada penyesuaian karena ada aturan-aturan, kantor tidak boleh masuk penuh semua pegawainya, masuk sebagian. Nah, itu perlu diatur waktunya seperti apa, ya, itu contohnya. Kemudian memulai, ya, atau melihat bagaimana menghitung, ya, kompensasi bagi pekerja, ya, bagaimana gajinya, bagaimana upahnya, bagaimana yang tunjangannya dan sebagainya, ya. Kemudian, ya, mengadakan, ya, atau membuat evaluasi hasil kerja si pekerja, ya. Jadi harus ada penilaian di sini. Kemudian bagian produksi untuk mempertahankan stoknya, ya. Jadi stok yang tersedia supaya waktu ada orang pesan itu stoknya aman, ada di tangan, ya. Nah, dan menghasilkan produk yang berkualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan, ya. Ini. Kemudian bagian keuangan dan akunting, ya. Jadi keuangan itu harus menyediakan apa? Ini, ya. Strategi analisis dan strategi manajemennya, ya. Kemudian manajemen itu harus bisa mengawasi atau mengontrol, ya, pengukuran yang, ya, yang mengikat tentang kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan dalam strategi perusahaan, ya. Di istilahnya perusahaannya mau dibawa kemana, strateginya seperti apa. Nah, itu harus ini dapat diukur, ya. Kemudian manajemen biaya, ya, ini juga menjadi perhatian, ya, menjadi fokus. Kemudian bagaimana manajemen itu memproses keuangan secara efektif dan efisien, mendukung dari proses bisnis inti perusahaan, ya. Nah, itu dari keuangan dan akunting. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan pemasaran. Karena kegiatan pemasaran itu termasuk kelompok besarnya penjualan, ya. Proses penjualan itu digerakkan oleh keputusan pelanggan untuk membeli barang atau jasa organisasi. Artinya, keputusan pelanggan itu memicu adanya proses penjualan. Nah, dalam usaha mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan seperti yang sebelumnya kita bahas, ya. Perencana organisasi melaksanakan dan mengevaluasi berbagai macam kegiatan pemasaran seperti sales call, iklan, dan promosi yang bermaksud menginformasikan ke pelanggan tentang produk dan jasa, ya, dengan tujuan apa? Supaya ada penjualan, terjadi transaksi. Nah, apa itu sales call? Sales call ini itu adalah menerjunkan wiraniaga langsung ke pelanggan, ya. Kalau iklan dan promosi tahu, ya. Pelaku internal yang terlibat dalam penjualan dan pemasaran, ya. Jadi pelaku internal, ya, yang terlibat itu adalah orang
atau staf atau pegawai di bagian penjualan dan pemasaran, ya. Sedangkan pelaku eksternalnya adalah ya pelanggan potensial, karena pelanggan ini diharapkan nanti menjadi pelanggan setia yang secara kontinu melakukan repeat order. Nah, untuk membantu menjelaskan kegunaan produk dan jasa menggunakan sales call, ya, untuk tujuan pemasaran utamanya. Jadi diharapkan sales call ini bisa menghandle, ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan produk dan jasa. Nah, penggunaan sales call ini ada resikonya, ya. Di sini ada dua disebutkan, ya. Sales people menghabiskan banyak waktu dengan pelanggan yang tak pasti. Orang yang tak pernah membeli sesuatu atau tak cukup untuk membeli, sehingga menghabiskan waktu saja. Nah, seorang sales people wiraniaga itu harus punya semacam ini, ya, feeling, ya. Jadi kalau sudah cuap-cuap, sudah banyak bicara, pelanggan ini kira-kira terjadi transaksi atau tidak. Nah, seharusnya wiraniaganya akan bisa menebak, ya, karena sering atau sudah biasa mengerjakannya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau tanggapannya seperti ini, oh, dia pasti jadi membeli. Oh, yang ini sih cuman tanya-tanya, ya, tidak akan membeli. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi bisa mengetahui, menebak pelanggannya itu terjadi transaksi nantinya atau tidak. Jadi supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Sales people menghabiskan waktu melakukan sesuatu yang tidak produktif, yang tidak mempengaruhi pelanggan potensial. Nah, makanya di sini wiraniaganya butuh yang namanya training, penyegaran, ya, pelatihan, supaya apa? Ya, supaya dia bisa mempengaruhi pelanggan, ada tekniknya, caranya seperti apa, ya, dia supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, ini bisa dibantu oleh sistem informasi. Sistem informasi yang seperti apa? Ya, sistem informasi organisasi dapat membantu sales people untuk mengidentifikasi pelanggan, merencanakan aktivitas mereka, juga dapat melaporkan aktivitas sales people dengan akurat. Nah, artinya sekarang itu mengandalkan IT, ya. Jadi pelanggan itu bisa disurvei, bisa diteliti, bisa dianalisa, ya, ini potensial atau tidak, ya. Kemudian merencanakan kerja bagian mereka, ya. Jadi apa yang harus mereka kerjakan, ya, dan melaporkan aktivitas sales people dengan akurat, karena ini nanti berhubungan dengan komisi, ya. Oke. Nah, pemasaran itu punya resiko. Misalnya, ya, penggunaan dana dan beban pemasaran yang tidak efektif, ya, lokasi yang salah, pangsa pasar yang salah, ya. Intinya resiko kegiatan mengurangi kemungkinan organisasi memenuhi tujuan dan strategi dan operasionalnya yang tadi dibahas, ya. Nah, kenapa penggunaan dana dan beban pemasaran tidak efektif? Nah, saya berikan contoh, ya, di tempat kita, ya. Itu sales people wiraniaga biasa diistilahkan hanya sales, ya. Padahal sales tulisannya itu adalah penjualan, bukan orangnya, bukan pelakunya, ya. Nah, tapi di Pontianak biasa orang menyebutnya sales, ya, walaupun itu salah, ya. Nah, waktu si wiraniaga ini, si sales people ini mau melakukan kegiatan pemasaran, itu biasanya mereka boleh, ya, mengambil IOU, ya, karena ini akan dipakai untuk biaya selama melakukan perjalanan dinas ke kota tertentu, ya. Ini untuk melakukan pemasarannya. Nah, jadi yang kalau sudah keluar dana, sudah keluar duit, nanti bisa dihitung dari duit yang keluar ini, uang keluar ini menghasilkan berapa. Nah, ya,
Jadi kalau di bawah target ya berarti pemasarannya tidak efektif ya. Tidak efektif karena apa? Ya lokasi yang salah ya atau tidak sah. Nah, pemasaran lokasi yang salah artinya kita menjual ke suatu pangsa pasar yang sebenarnya tidak membutuhkan produk kita ya atau tidak cocok ya. Nah, sehingga merugikan perusahaan. Jadi contohnya itu cukup banyak ya. Jadi kalau kita menawarkan sesuatu ya harus yang sesuai lokasinya juga ya. Lokasi ini kira-kira kalau saya jual produk ini bisa laku tidak ya. Nah, kebiasaan di suatu lokasi, di suatu tempat seperti apa? Daya beli masyarakatnya seperti apa? Nah, ini harus dianalisa dulu. Ini supaya pemasarannya bisa efektif ya. Pencatatan kegiatan. Nah, sebuah aplikasi menangkap data kegiatan pemasaran, mengumpulkan, memperbaiki, dan menyimpan data kegiatan sales call secara lengkap. Nah, jadi seharusnya diadakan ya sebuah aplikasi yang khusus untuk merekam usaha pemasaran ya. Jadi nanti bisa dilihat kegiatan pemasarannya apa saja ya, siapa yang melakukannya, berapa lama ya. Jadi ini buat aplikasi yang lengkap ya, supaya nanti bisa dilihat pemasarannya efektif atau tidak. Pemberian data sumber daya, pelaku dan lokasi dilakukan secara lengkap dari kegiatan pemasaran ini. Nah, artinya pemeliharaan berarti maintenance-nya. Jadi data direkam itu harus selalu diupdate. Ya, misalnya perubahan alamat ya. Jadi biasanya perusahaan itu belum punya kantor sendiri ya atau gedung sendiri. Jadi dia sewa ya kontrak, maka suatu saat dia pasti akan merubah alamat barunya. Jadi ini yang harus dipelihara, artinya harus diupdate, harus diubah ya. Kemudian produk musiman. Nah, ada produk tertentu yang masuk ke sini. Musiman artinya kita tidak bisa menjualnya sepanjang tahun ya. Contohnya yang paling jelas, misalnya pohon Natal kan, itu hanya dijual waktu akhir tahun. Kalau sekarang jual ya tak ada yang beli, ya kan? Nah, jadi produk yang tidak bisa dijual sepanjang tahun ya, itu namanya produk musiman. Kemudian upgrade. Nah, upgrade di sini bisa saja upgrade mesinnya, upgrade komputernya ya. Jadi apa supaya produknya bisa maksimal ya, bisa disesuaikan dengan yang diinginkan. Oke, karena kegiatan pemasaran seperti sales call ini tidak mengubah ya komposisi aset perusahaan. Artinya dia tidak mengubah aset perusahaan, maka sering diabaikan dalam sistem akuntansi tradisional. Jadi lupa dicatat ya karena tidak disatukan ya. Hanya tercatat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini. Nah, jadi kalau secara pembukuannya, akuntansinya, catatan keuangannya ya. Jadi ini tidak ada yang khusus pos untuk mencatat biaya pemasaran ya. Nah, padahal biaya ini dapat dihubungkan dengan hasil pemasarannya. Nah, jadi bisa lihat sudah berapa banyak uang dikeluarkan ya. Jadi berapa banyak yang ditargetkan bisa didapat kalau usaha ini berjalan. Nah, jadi ini harus melihat beberapa aspek yang disatukan. Oke, lalu kegiatan pemesanan pelanggan. Nah, kalau kegiatan pemasaran ini berhasil, ya, maka ya pelanggan akan melakukan pemesanan. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa kedua belah pihak dapat memenuhi transaksi penjualan mereka. Artinya, perusahaan harus mampu ya menyediakan apa yang dipesan pelanggan, dan pelanggannya harus mampu membayar apa yang sudah dikirim atau dijual oleh perusahaan. Ya.
harga dan ketentuan penjualan dapat juga dirundingkan pada poin ini. Jadi kadang-kadang masukkan ada klausalnya ya, ada pasal-pasalnya di kontraknya ya. Menghubungkan usaha pemasaran ke kegiatan pemasaran, pelanggan ya menyediakan informasi berharga untuk mengevaluasi seberapa efektif usaha pemasaran tersebut. Jadi dihubungkan ya data yang pemasaran dengan pemesanan. Nah, resiko-resiko kegiatan yang berhubungan dengan pemesanan ya. Jadi resiko apa saja? Jadi waktu pelanggan melakukan pemesanan. Jadi yang pertama, menerima pesanan dari pelanggan yang tidak beretikat baik. Nah, jadi pelanggan ini dari awal sudah punya maksud tertentu dengan melakukan transaksi ya, dengan negosiasi penjualan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Lalu menerima pesanan produk atau jasa yang tidak dapat dijual oleh perusahaan ya. Lalu mengizinkan orang yang tidak berkuasa untuk menerima pesanan. Nah, ini kalau yang terima pesanan bukan yang memesan atau yang ditugaskan menerima pesanan, ya bisa saja salah karena mereka tidak punya satu rangkap ya, faktur atau penjualan sehingga bisa dicocokkan dengan yang masuk gudang misalkan ya. Kemudian sistem aplikasi pemesanan akan dapat melaksanakan. Nah, ini ceritanya kalau ya tersedia aplikasi. Maka aplikasi ini harus bisa apa saja. Yang pertama, memeriksa eksistensi pelanggan. Jadi pelanggan ini pelanggan lama, pelanggan setia atau pelanggan baru ya. Pelanggan ini sudah di blacklist atau masih lancar. Nah, memeriksa dan menyetujui status kredit pelanggan. Jadi kalau ada permintaan ya nanti diperiksa, kalau memenuhi syarat ya disetujui. Ini kan juga terjadi penjualan ya. Memeriksa keabsahan permintaan inventaris ya. Jadi kalau pemasarannya berhasil, ada pesanan yang masuk, artinya ini harus disediakan ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, apakah kuantitasnya cukup ya. Mengumpulkan informasi pelanggan, informasi transaksi dan pelaku internal. Jadi ini harus direkam ya transaksinya ya. Jadi ada file transaksi, ada file masternya ya. Lalu yang opsional ya, catatan status pengembalian pesanan. Nah, ini kan tidak selalu ada ya. Jadi kalau ada ini sudah disediakan, artinya ya aplikasinya bisa memproses ya pesanan ini. Lalu perpindahan barang dari gudang ke pengiriman. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya, setelah dipilih oleh gudang ya, yang sudah sesuai itu nanti disampaikan atau dikirim ke bagian pengiriman. Nah, ini sebenarnya juga termasuk kegiatan maintenance ya, pemeliharaan. Perusahaan menyimpan barang di gudang ya untuk keamanan, dan untuk perpindahan harus ada persetujuan. Lalu jika ada barang yang rusak atau hilang harus dilaporkan. Ini ya. Jadi dari gudang ke pengiriman ini di internal. Jadi kalau terjadi selisih dan sebagainya atau yang rusak ya harus dilaporkan. Supaya nanti bisa bertingkat ya. Nah, sekarang kita lihat resiko-resiko kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan ya, memindahkan dari gudang ke bagian pengiriman. Yang pertama, perpindahan barang tanpa persetujuan. Jadi selalu gudang itu mau keluarkan barang kalau ada hitam di atas putihnya ya. Lalu mempunyai pelaku yang tidak sah untuk memindahkan barang. Nah, jadi di dalam perusahaan pegawainya ya itu jujur atau tidak ya. Kemudian
melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak. Ini nanti berpengaruh ke poin ini, ya. Memindahkan jenis dan jumlah barang yang salah. Nah, ini tidak teliti. Ingat, kalau terjadi kesalahan nanti ada return penjualan, ya. Nah, itu merugikan. Jadi ini yang harus diperhatikan. Memindahkan barang ke lokasi yang salah. Nah, jadi waktu pindahkan bukan pindah ke bagian pengiriman, tapi pindahkan ke tempat yang lainnya, ya. Jadi ini barangnya bisa diambil atau disalahgunakan. Karyawan mengambil barang yang tersimpan sehingga terjadi selisih. Nah, ini yang berbahaya, ya. Ini termasuk kontrol sistem internal, bagaimana si pekerjanya itu punya etika, ya. Jadi bagaimana membuat supaya karyawannya bisa jujur, ya. Mempunyai resiko keamanan penyimpanan, misalkan kalau terjadi musibah kebakaran misalkan, ya. Contoh output informasi dari perpindahan barang dari gudang ke pengiriman, ya. Laporan status penyimpanan. Nah, di gudang itu pasti ada catatannya, ya, berapa posisi stoknya, berapa masuk, berapa keluar, kapan, ya, berapa nilainya, itu nampak. Permintaan pengembalian pesanan, nah, ini yang return tadi, ya. Kemudian barang yang hilang, yang rusak, ya. Kemudian data untuk rencana pembelian barangnya, untuk efisiensi gudang dan analisis dari efisiensi personel gudang. Nah, gudang, ya, di sini berarti gudang bahan baku, ya. Nah, kalau mau beli barang bahan baku, ya diperhitungkan ukuran gudangnya, ya. Kalau gudang kecil, personilnya tidak bisa banyak, ya. Otomatis semakin besar personilnya akan semakin besar, biayanya akan semakin besar. Jadi ini harus diolah satu aplikasi, ya, khusus untuk perpindahan barang, ya, khusus untuk perpindahan barang. Oke, sampai di sini dulu.